daun, dan tak lama kemudian daun akan mengering ya, seperti ini. Nah, tentunya ketika sudah terjangkit seperti ini, pertumbuhan padi menjadi kerdil ya. Nah, ini cukup berbeda dengan tanaman lain yang cukup besar ya. Nah, dan ini bisa dikategorikan sudah termasuk gejala asem-aseman. Dan tentunya ketika tanaman seperti ini akarnya menjadi warna kecoklatan ya. Seperti ini kita bisa melihat akar tanaman padi ini menjadi warna kecoklatan atau seperti warna zat besi ya. Dan tentunya ini mudah terkelupas dan sebagian dari batang padi ini sudah membusuk ya. Nah, sebagaimana penyakit asem-aseman ini disebabkan oleh adanya proses perombakan sisa-sisa tanaman padi oleh mikroorganisme yang tentunya belum selesai ya. Nah, pada proses tersebut akan menghasilkan panas pada tanah sawah, dan selain itu pada proses perombakan tersebut akan menyebabkan menurunnya pH tanah ya, sehingga tanah akan cenderung asam. Sahabat Inspirasi Petani, kejadian seperti ini atau asam-aseman ini banyak dijumpai pada lahan sawah yang memang kekurangan organik ya, atau kandungan organik pada tanahnya ya. Nah, terus ditambah dengan perilaku atau kebiasaan petani yang sering menggenangi sawahnya dengan tujuan untuk menekan pertumbuhan gulma, terutama saat tanaman di usia muda. Nah, sahabat Inspirasi Petani, asam-asaman sendiri ini sebenarnya sangat mungkin untuk dicegah oleh para petani Indonesia, tentunya dengan beberapa cara. Yang pertama, petani dapat melakukan pembersihan jerami ya, atau memberikan waktu yang cukup bagi sisa-sisa jerami agar mengalami pembusukan di lahan persawahannya. Nah, untuk langkah kedua, untuk mencegah asam-asaman ini, petani dapat melakukan pengapuran di lahan persawahannya. Nah, tentunya pengapuran ini menggunakan kapur dolomit dan dilakukan sebelum pertanaman ya. Dan tujuan dari pengapuran pada lahan persawahan ini tentunya adalah untuk menetralisir pH tanah yang masam. Jadi sekali lagi, petani dapat melakukan dengan cara pengapuran untuk menghindari gejala asam-asaman. Nah, untuk langkah ketiga, untuk mencegah asam-asaman ini, petani dapat menggunakan varietas padi yang memang tahan atau toleran terhadap tanah-tanah masam. Misalnya varietas Membramo, Kalimas, Sintanur, dan Impari 6. Dan tentunya jika petani menggunakan pola tanam padi-padian. Nah, sahabat Inspirasi Petani, bagaimana jika asam-asaman sudah terlanjur menyerang padi sahabat para petani Indonesia? Nah, tentunya jangan khawatir ya, Inspirasi Petani akan memberikan beberapa tips untuk menangani gejala asam-asaman yang sudah terlanjur menyerang padi para petani Indonesia seperti ini. Nah, yang pertama, petani harus menunda pemupukan susulan, atau petani diharapkan untuk menunda pemberian pupuk yang selanjutnya ya. Jadi ditahan dulu, jangan dilakukan pemupukan susulan. Dan yang kedua, usahakan agar tanaman tidak tergenang air secara terus-menerus. Dan yang ketiga, petani harus menaburkan dolomit dalam kondisi tanah tidak tergenang dengan jumlah menyesuaikan sajalah untuk pengapurannya, jangan terlalu banyak juga. Nah, yang keempat atau yang terakhir, jika sudah muncul tunas-tunas baru, seperti kita ketahui bahwa gejala asam-asaman itu perakaran dari
padi kita itu berwarna coklat atau sedikit berwarna kayak zat besi. Dan ketika sudah kita lakukan tindakan dan perakaran padi kita sudah kembali normal atau akar serabut di padi kita sudah berwarna putih, maka tindakan yang harus dilakukan yakni sudah bisa dilanjutkan dengan cara pemupukan susulan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada para petani Indonesia untuk mencegah gejala asam-asaman yang sering melanda padi para petani Indonesia. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa di-share ya, dan jangan lupa di-subscribe. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.